Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rosa Purwanti, Sarjana Kebidanan, Bidan Magister Kebidanan, dosen program studi Sarjana Kebidanan Stikes Pemkab Jombang. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKTPT. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Mata kuliah saya ajarkan linier dengan bidang keahlian dan latar belakang pendidikan saya, yaitu di bidang kebidanan. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah yang saya ampu di semester 4, yaitu asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum Prodi Sarjana Kebidanan Stikes Pemkab Jombang. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan menerapkan ilmu kebidanan dalam asuhan kebidanan komprehensif pada remaja dan perimenopause sesuai dengan filosofi kebidanan dan kewenangan bidan. Pertumbuhan, perkembangan, kesehatan reproduksi, masalah kesehatan pada remaja, serta perubahan fisiologis, psikologis, gangguan, dan kebutuhan kesehatan wanita perimenopause. Deteksi dini, faktor risiko, konseling, promosi kesehatan, serta peran dan tanggung jawab bidan dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif. Berpusat pada perempuan atau woman-centered care, dan berbasis bukti atau evidence-based practice. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS sebanyak 14 kali pertemuan yang disampaikan dalam bentuk perkuliahan secara teori maupun praktek. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya tim teaching bersama satu dosen sehingga saya mendapatkan 1 SKS atau 7 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mempersiapkan asuhan individual sesuai dengan kebutuhan remaja dan perimenopause. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan tanggung jawab profesional bidan dalam mengatasi keadaan yang menyimpang dari kondisi normal. Yang ketiga, mahasiswa mampu merefleksi peran bidan secara kritis sebagai pendamping dan pelindung perempuan dengan kebutuhan yang berbeda, khususnya pada remaja dan perimenopause. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pelaksanaan anamnesa dan pemeriksaan fisik pada remaja dan perimenopause sebagai screening penyakit yang diderita CA mamai maupun CA cervix. Yang kelima, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pelaksanaan promosi kesehatan dan KIE pada kesehatan remaja maupun premenopause. Setelah saya menjelaskan gambaran umum mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan premenopause, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang digunakan untuk proses perkuliahan. Saya menggunakan teknik pembelajaran DIA, yaitu Delivery, bagaimana materi bisa tersampaikan kepada mahasiswa dengan baik, yaitu pertama, mahasiswa dapat mengunduh dan menggunakan referensi bahan ajar berupa textbook, jurnal, maupun RPS pembelajaran dan buku ajar yang telah saya susun sebagai panduan untuk pelaksanaan perkuliahan asuhan kebidanan pada remaja dan premenopause. Yang kedua, menggunakan strategi case method secara interaktif serta melakukan analisis kasus dengan memberikan contoh-contoh kasus terkait dengan asuhan kebidanan pada remaja dan premenopause untuk menjadi bahan diskusi, dipresentasikan, dan praktikum di laboratorium kebidanan oleh mahasiswa. Penerapan metode ini akan membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas.
Teknik yang kedua yaitu interaksi dengan mahasiswa saya lakukan pada saat pembelajaran. Ada beberapa media yang saya gunakan, di antaranya adalah pertama, pembelajaran tatap muka di kelas. Dua, dalam bentuk classroom yang di dalamnya terdapat RPS, kontrak perkuliahan, format rancangan tugas mahasiswa, dan materi-materi perkuliahan serta terdapat kolom diskusi. Semua tugas-tugas mahasiswa diupload di Google Classroom sesuai dengan tugas terstruktur yang diberikan. Dan yang ketiga, WhatsApp group yang digunakan untuk berdiskusi dan berkomunikasi terkait materi maupun kendala selama perkuliahan. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Bagaimana saya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada tugas individu atau kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, presentasi kelompok, dan keaktifan mahasiswa. Sistem penilaian, indikator, beserta jenis penugasan baik individu maupun kelompok selalu saya diskusikan dan disepakati bersama mahasiswa di awal perkuliahan saat penjelasan RPS. Dalam kontrak perkuliahan sebelum pembelajaran dimulai, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, transparan dapat diwujudkan. Bobot penilaian meliputi tugas 20%, penilaian sikap 10%, praktikum 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Untuk selanjutnya, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Untuk memulai mata kuliah pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya? Baik. Tetap semangat? Semangat. Tidak mengantuk? Tidak. Alhamdulillah. Ya, kita masuk ke mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause. Ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, kemarin pertemuan yang pertama apa, Nana? Anatomi remaja dan pubertas. Ya, anatomi remaja dan pubertas. Di mana kemarin kan kita sudah mempelajari tentang anatomi baik dari atas sampai ke bawah, ya. Dan sekarang kita masuk ke konsep dasar reproduksinya. Jadi kita mempelajari tentang reproduksi pada remaja, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama adalah bagaimana sih kita konsepnya ya, pengertiannya ya tentang kesehatan reproduksinya ya, reproduksi remaja terutama. Yang kedua adalah kita mempelajari perubahan yang terjadi pada fase remaja ya. Dan yang ketiga adalah kita mempelajari tentang organ reproduksinya. Kalau yang kemarin adalah tentang anatominya keseluruhannya, tapi di sini kita fokuskan ke organ reproduksi remaja ya. Dan yang keempat adalah perubahan dari reproduksi remaja, dan yang kelima adalah perilaku beresiko yang mempengaruhi reproduksi remaja. Baik, kita masuk ke pengertiannya. Nah, ada yang tahu pengertian dari kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh. Baik, pinter ya. Berarti sesuai dengan arahan Bu Rosa kemarin ya. Setiap kita memulai mata kuliah, kita harus membaca buku dulu ya. Baik buku, referensi, jurnal, dan sebagainya ya. Jadi kalian nanti biar lebih paham ya apa yang akan Bu Rosa sampaikan. Oke? Ya, benar. Kesehatan secara fisik ya, mental dan sosial. Dan di sini adalah secara utuh ya, tidak hanya fisiknya aja yang sehat, tapi juga mentalnya dan juga secara kesejahteraan sosialnya. Dan di mana di sini ini berhubungan dengan sistem ya, fungsi dan proses reproduksi. Jadi bukan hanya sistemnya aja atau fungsinya aja. Dan ini kondisi yang harus bebas dari penyakit dan kecacatan. Nah, remaja sendiri kemarin sudah ini mengulang ya. Kemarin kita tahu ya, remaja menurut WHO adalah individu yang berusia berapa?
19 tahun. Ya, itu dikatakan remaja menurut WHO ya, di mana ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa ya. Terus menurut Permenkes ya, merupakan kelompok usia yang mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu tidak hanya itu tadi secara fisik, tapi juga secara psikososialnya ya, secara seksualnya ya, dan secara sosialnya yang secara cepat ini ya. Cepat karena apa ya? Karena memang di sini remaja adalah reproduksi yang sehat ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke perubahan pada remaja. Nah, di sini dibagi menjadi dua ya. Ada perubahan secara primer ya. Perubahan secara primer ini tentang organ reproduksi yang mulai berfungsi ya, karena di sini nanti pasti ada menstruasi dan sebagainya ya. Dan yang kedua adalah perubahan sekunder. Di sini adalah perubahan penampilan fisik ya akibat hormon dari pubertasnya. Ya, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pubertas ya dan proses-prosesnya seperti itu. Nah, kita masuk ke organ reproduksi wanita. Nah, di sini ya harus paling tidak harus hafal nih ya, karena apa? Kalian harus tahu mana sih namanya tuba falopi, mana sih ovarium ya, mana uterus dan mana serviks. Nah, yang pertama ini adalah tuba falopi ya, fungsinya adalah tempat pembuahan dan penyaluran ovum ya ke dalam rahimnya atau uterus ya. Yang kedua adalah ovarium ya. Di sini fungsinya adalah menghasilkan ovum ya, terus estrogen dan progesteron. Dan yang ketiga adalah uterus ya. Di sini adalah tempat berkembangnya janin ya. Terus yang keempat adalah serviks ya. Jadi ini adalah menghubungkan rahim ya dengan vagina. Dan yang terakhir adalah vagina ya. Di sini adalah jalan lahir, saluran menstruasi dan bagaimana tempatnya masuk dari sperma. Nah, ini tadi ada perubahan primer dan perubahan sekunder. Kenapa saya harus menjelaskan organnya dulu baru kita bagaimana perubahannya ya kan? Di sini kita bisa memahami. Nah, untuk perempuan gitu ya, itu perubahannya tadi ya ada di ovarium ya. Terus uterus, tuba falopi, vagina ya, itu berkembang semua ya. Tahapan usia yang berkembang dan di sini adalah terjadi menstruasi yang pertama. Namanya apa nak? Untuk menstruasi pertama? Menarche ya, pinter. Untuk menstruasi ini adalah kondisi yang normal juga gitu ya. Ya, kita lanjut. Ya, ini adalah perubahan sekunder. Oke, kita lanjut ke perubahan sekunder. Ini pengalamannya, ini mahasiswa di sini nih. Kemarin yang waktu kalian remaja, perubahan apa aja yang kalian alami? Contoh nih ya, apa selain andekan contoh adanya rambut di kemaluan, ya kan? Yang kedua ada apa lagi waktu kalian perkembangan usia remaja itu? Apa? Gimana? Payudara membesar ya, Mbak Iva benar. Apalagi yang tahu ya, yang di sini akhirnya perawatan nih ya, apa? Iya, jerawat, benar ya. Jadi ini adalah perubahan sekunder itu termasuk ya. Jadi ada payudara membesar itu pada perempuan, terus pinggul melebar ya, ada tumbuh rambut di ketiak dan pubis tadi ya kan, di alat kelamin tadi, terus tinggi badan juga bertambah dan tadi ya muncul jerawat, ini pada perempuan. Nah, ini adalah perubahan sekunder. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Sudah. Ya, kita lanjut ke masalah kesehatan reproduksi pada remaja ya. Di sini muncul banyak masalah ya. Yang pertama adalah gangguan pubertas. Ya, kita sudah mempelajari pubertas. Untuk wanita normalnya usia? Iya, betul. Untuk laki-laki pubertas usia? 9 sampai 14. Nah, untuk gangguan pubertas itu ada gangguan pubertas dini dan gangguan pubertas lambat. Jadi kalau dini berarti untuk wanita adalah kurang dari 8 tahun dan lebih dari 13 tahun. Seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua adalah gangguan menstruasi. Nah, di sini kemarin yang suka sakit perutnya di awal-awal menstruasi ya. Nah, itu dinamakan dysmenorrhea ya. Itu adalah nyeri saat haid. Nah, di sini kelainannya tidak hanya nyeri, tapi juga siklusnya, lamanya, jumlahnya ya. Ini bisa dikatakan amenorrhea dan menorrhagia. Ya, terus anemia. Untuk anemia kondisi HB yang normal berapa? 12. Iya, 12 gram per dl ya. Jadi untuk yang anemia itu adalah di bawah
12 gram per dl gitu ya. Untuk yang terakhir adalah keputihan patologis. Nah, kemarin waktu semester 1 ya kan sudah masuk ya ke dalam mikrobiologi dan sebagainya itu ya, kan mempelajari tentang apa? Jamur ya, bakteri, parasit ya. Nah, di sini untuk keputihan ada keputihan fisiologis dan patologis ya, pinter. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada perilaku beresiko ya. Karena apa tadi? Remaja itu kan tadi ya, sehatnya tidak hanya secara fisik, tapi juga mental dan sosial ya. Nah, di sini bisa kalau tidak diarahkan tadi ya, atau paling tidak kita sebagai bidan harus bagaimana sih gitu ya, agar tahu kasus-kasus kan banyak ya tentang perilaku beresiko ya kan. Yang pertama tentang pemerkosaan ya. Nah, kejadian pada remaja dan perempuan, pada remaja perempuan dan laki-laki. Nah, perilaku ini biasanya itu diawali karena memanipulasi ya, pacaran biasanya ya kan, kebanyakan remaja yang akhirnya pacaran ya. Terus yang kedua adalah seks bebas ya. Di sini pengertiannya ada segala bentuk aktivitas seksual ya. Jadi meningkatkan resiko adanya IMS, HIV ya. Di sini tuh banyak juga loh ternyata ya kan, tuh 74% remaja laki-laki tuh pernah melakukan hubungan seksual di usia 15 sampai 19 tahun. Nah, ini datanya ya. Nah, ini nanti peran kita ya sebagai bidan, nanti akan saya terangkan di slide-nya selanjutnya bagaimana sih upaya kita sebagai bidan. Nah, yang ketiga adalah kehamilan tidak diinginkan ini ya, dan pernikahan dini ya. Dimana di sini kehamilan terjadi 10 sampai 19 tahun yang tidak direncanakan ya, tidak diharapkan ya, tidak diinginkan ya, dan kehamilan ini biasanya baik di dalam ataupun di luar pernikahan ya. Terus yang keempat ada aborsi ya. Aborsi adalah berakhirnya kehamilan janin ya. Ya, mampu hidup di luar rahim ya, baik secara spontan maupun tindakan yang disengaja. Oke, kita lanjut ke yang keempat adalah nafsa. Ya, nafsa di sini adalah penggunaan ya dari narkotika, psikotropika, zat adiktif ya. Ini tanpa indikasi medis atau tidak sesuai dengan ketentuan. Terus ada yang kelima adalah IMS dan HIV/AIDS. Di sini nanti adalah PR-nya ya. Bagi kita upaya apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama adalah upayanya adalah apa nak? Promotif ya. Promotif itu meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan perilaku sehat dari remajanya. Terus yang kedua selain promotif biasanya apa nak? Preventif ya. Ini adalah urutannya, promotif dulu terus preventif. Nah, di sini preventif adalah mencegah terjadinya masalah atau penyakit kesehatan reproduksi ya melalui deteksi dini ya, pengendalian faktor risiko ya. Terus habis preventif apa? Kuratif ya. Kuratif itu apa gitu ya? Memberikan pelayanan atau penata laksanaan awal ya yang dialami remaja sesuai dengan kewenangan bidan ya. Terus yang terakhir apa? Rehabilitatif ya, di mana di sini adalah memulihkan kondisi fisik, psikologis dan sosialnya ya dengan kegiatan apa ya? Kegiatan pendampingan. Terus apa? Konseling ya. Terus yang terakhir adalah bagaimana memantau agar tadi tidak terulang kalau memang ada kejadian kesehatan reproduksi dari remajanya. Kalau ada masalah-masalah biar tidak terulang gitu ya. Makanya dibutuhkan ada rehabilitatif gitu ya. Nah, ini ya terakhir adalah referensi yang bisa kalian gunakan gitu ya nanti kalau memang ingin dibaca-baca lagi ya. Referensi dari PPT-nya Bu Rosa gitu ya. Ini adalah penelitian dan pengabdian masyarakatnya Bu Rosa yang sudah terpublish gitu ya. Nanti bisa dibaca, dilihat ya. Jadi kalian bisa nanti belajar sendiri. Seperti itu ya. Nah, baik. Di sini apakah ada pertanyaan? Saya. Oh, baik. Sebutkan nama dan NIM-nya. Baik, perkenalkan nama saya Citra Lovely Cahaya, NIM 15. Izin bertanya nggih Bu, menurut Ibu, mana sih yang lebih penting dan efektif dalam mencegah masalah kesehatan reproduksi remaja? Edukasi atau pengobatan?
Baik, pertanyaan yang bagus. Nah, ini tadi dari pertanyaan Mbak Citra ya. Untuk jawaban yang lainnya ya, lebih penting mana? Ya, edukasi atau pengobatan? Ayo, yang edukasi siapa? Yuk, ya. Ya, edukasi ya. Yang kedua ada yang pengobatan atau ada yang dua-duanya? Dua-duanya. Ya, sebenarnya memang dua-duanya lebih penting. Sama-sama penting, bukan lebih penting, sama-sama penting ya. Akan tetapi itu tadi kan pertanyaan penting dan efektivitas, ya kan? Nah, kalau memang penting dua-duanya penting. Tapi kalau efektivitas ya di mana kita harus melakukan pencegahannya dulu. Nah, tadi pencegahan ada di mana? Di promotif dan preventif. Iya, pinter. Jadi pencegahannya itu ada di promotif dan preventif. Itu adalah efektif, lebih efektif, ya kan? Makanya kita sebagai bidan gitu ya, yang diutamakan adalah di promotif dan preventif dulu, ya kan? Kalau memang ternyata tadi ada kejadian tadi ya, kesehatan reproduksi, gangguan kesehatan reproduksi, barulah kita ke kuratifnya atau ke pengobatannya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada tahapannya. Bukan sekedar langsung oh ya udah diobati, oh ya udah direhabilitatif, bukan seperti itu. Jadi ada tahapannya. Yang paling efektif adalah promotif dan preventif. Baik, Mbak Citra bagaimana? Sudah, terima kasih. Baik, tadi kan kalian yang bertanya ke saya, ya. Sekarang saya yang bertanya, ini adalah sebagai evaluasi. Kalau kalian nggak ngantuk nih, ya. Oke, yang saya tanyakan, nah, di sini organ reproduksi wanita. Ini ya, ada nomor-nomornya ya. Jadi nanti siapapun yang bisa menjawab angkat tangan ya. Yang saya tanyakan, tolong sebutkan nomor ini, nomor-nomor ini apa ya organnya dan fungsinya. Yuk, silakan siapa yang bisa menjawab. Saya, Ibu. Iya, sebutkan nama dan NIM. Saya Valerina Eka Yuwanita, NIM 25. Izin menjawab, Ibu. Yang pertama, tuba falopi, berfungsi tempat pembuahan dan menyalurkan ovum ke rahim. Yang kedua, uterus, tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Yang ketiga, ada ovarium, menghasilkan ovum, estrogen dan progesteron. Yang keempat adalah Sama, ovarium. iya, sama, benar, pintar. Terus yang kelima? Yang kelima ada serviks, fungsinya menghubungkan rahim dengan vagina. Yang keenam ada vagina, yaitu jalan lahir, saluran menstruasi dan tempat masuknya sperma. Iya, jadi ini adalah apa, Nak? Vagina. Iya, vagina ya. Di sini berarti tadi konsentrasinya ya sudah paham ya semua. Setuju dengan jawabannya Valerina? Setuju. Baik, sudah pinter ya. Untuk sesi berikutnya adalah ini sesi kelompok ya. Kita bagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok satu dan kelompok dua. Langsung aja begini ya. Nanti diskusi aja ya. Diskusi saya kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini yuk dibaca, ditulis ya, nanti didiskusikan. Monggo nanti kalau yang depan hadap ke belakang boleh, nanti diskusikan jawabannya apa. Ini kelompok satu yang mana? Yang mau kelompok satu? Ya, ini berarti kelompok dua. Oke, ya pertanyaannya adalah kasus remaja putri berusia 16 tahun datang ke puskesmas ya bersama ibunya. Ia mengeluhkan menstruasi yang tidak teratur sejak pertama kali haid 2 tahun yang lalu ya. Selain itu merasa malu nih ya, bertanya tentang reproduksinya ya karena takut itu tadi ya dianggap negatif gitu ya lah itu tadi ya karena memang usia remaja ya. Dan pertanyaannya apa gitu ya yang Anda lakukan nantinya kalau memang menjadi bidan gitu ya, simulasi nih ya. Nah, membantu remaja tersebut. Oke, diskusinya cukup ya 2-5 menit. Oke, silakan berdiskusi ya, berunek-unek ya. Monggo. Yuk, kita kasih waktu 2 menit. Ya, sudah selesai untuk diskusinya ya. Kita dengarkan jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, siapa yang mewakili dari kelompok 1? Saya, Ibu. Baik, sebutkan nama dan NIM-nya. Perkenalkan, saya Anandari Fatramawati dari NIM 02. Ingin menjawab bila saya menjadi bidan, di sini memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, menjelaskan bahwa menstruasi pada remaja dapat belum teratur, menyarankan menjaga kesehatan organ reproduksi, dan meminta remaja kembali kontrol jika keluhan berlanjut.
Sudah, Sudah, itu saja. iya. Untuk tadi itu diskusi kelompok pertama ya. Iya, Nah, Ibu. untuk kelompok kedua di sini nanti boleh ya kalian setuju tidak dengan jawabannya atau mau menambahi ya atau mau membantah ya. Maksudnya mau tidak setuju saya Ibu. Nah, seperti itu. Baik, untuk kelompok kedua tadi sudah diskusi, jawabannya sama atau tidak? Ya, baik. Untuk yang mewakili siapa di sini? Baik, Ivania. Sebutkan nama dan NIM-nya ya untuk nama lengkapnya. Sebelum perkenalkan, saya Ivania, NIM 06, izin untuk menjawab hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu sebagai bidang pelayanan dilakukan secara komprehensif, yaitu yang pertama promotif, yakni memberikan kit tentang pubertas, siklus menstruasi, dan kesehatan reproduksi. Lalu ada preventif, yaitu melakukan anamnesis dan deteksi dini penyebab gangguan menstruasi. Berikutnya ada kuratif, yaitu melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan bidan. Lalu yang terakhir ada rehabilitatif, yaitu memberikan dukungan psikologis agar remaja lebih percaya diri. Baik, itu adalah diskusi dengan kelompok 2 ya. Jadi kalian tadi setuju nggak dengan jawaban yang kelompok pertama? Setuju, tapi memang ya benar kurang lengkap ya Iya, kelompok Ibu. pertama. Yang benar adalah memang yang sudah lengkap itu tadi yang dijabarkan oleh Ivania ya. Jadi memang jawabannya ini tadi ya. Tadi kan sudah saya terangkan ya. Berarti ini paketnya ya. Jadi tidak hanya sekedar promotifnya aja atau preventifnya aja tidak, tapi berkelanjutan ya sampai rehabilitatif ya. Tadi sudah didengarkan ya jawabannya dari Ivania, sudah paham semua ya. Jadi di sini adalah upayanya ya, upaya yang bisa kita lakukan untuk kesehatan reproduksi remaja adalah yang pertama adalah promotif, yang kedua Preventif, yang ketiga, kuratif, yang keempat rehabilitatif. baik, luar biasa untuk siang hari ini ya. Berarti sudah paham semua ya, berarti tidak ngantuk ya. Ya, jadi saya apresiasi untuk kalian ya. Karena tadi semua proses dan sebagainya semoga ya menjadi ilmu berkah untuk kita semua. Oke? Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, bisa saya akhiri ya untuk mata kuliah pada siang hari ini ya. Dan nanti untuk mata kuliah yang berikutnya seperti biasanya harus dibaca dulu bukunya, jurnalnya dan sebagainya. Agar apa? Agar kalian nanti bisa mengikuti apa yang Bu Rosa terangkan. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan juga tim sertifikasi dosen Kemendikti-Saintek. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Stikes Pemkab Jombang, seluruh rekan-rekan dosen juga mahasiswa Stikes Pemkab Jombang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.